Bab 288. Halo, Mbak. Aku mau kasih kabar, Naufal mau pulang sekarang, dia katanya rindu masakan Mbak Riri. Tapi kata dokter, jangan makan yang keras dulu, tutur Ricky. Alhamdulillah, sudah baikan berarti ya. Siap, Mas. Aku pasti masakin yang spesial buat Naufal, timpal Riri dengan mata berbinar. Ia sudah tak sabar untuk berkumpul lagi seperti dulu. Gak sekalian buat aku juga? Tanya Ricky dengan senyum tertahan. Riri mengulum senyum dengan wajah malu-malu. Tentu saja. Aku juga akan masakin makanan spesial buat Mas. Katakan mau apa? Jawab Riri sambil menahan kupu-kupu yang terasa berterbangan di hatinya. Apa saja. Apapun itu, aku pasti suka, balas Ricky seraya menjauh sebentar dari kedua rekannya. Ia sungguh malu andai ketahuan berkata seperti itu di hadapan orang lain. Ricky berpikir, cukup sudah ujian hidup yang menimpanya selama ini. Ia ingin belajar menikmati hidup dan bahagia dengan apa yang dimilikinya sekarang. Termasuk istri dan anak-anak yang Allah titipkan untuknya. Ya Allah. Izinkan aku memulai kehidupan yang baru dengan keluarga kecilku, lirihnya dalam hati. 119. Beres, Bang. Raihan yang bersandar di pinggir mobil, menatap Ricky yang melangkah ke arahnya. Beres. Ricky menyahut singkat. Ayo berangkat kalau gitu, tutur Raihan seraya melangkah menuju pintu mobil bagian depan. Aku yang nyetir. Bang Ricky temenin Naufal saja. Oke. Ricky mengacungkan jempol tangannya. Ayo masuk, Val, lanjut Ricky sambil membukakan pintu mobil untuk Naufal. Pak Faruk pun ikut masuk. Duduk di jok depan, bersebelahan dengan Raihan yang mulai menyalakan mesin mobil. Pak Faruk, Ray, makasih banyak atas bantuannya. Berkat kalian berdua, aku dipermudah untuk mengambil Naufal kembali. Aku hutang jasa yang besar pada kalian, ujar Ricky saat mobil mulai melaju. Tangannya menjadi sandaran kepala Naufal yang tak mau berjauhan dengan Ricky. Bang Ricky kayak sama siapa saja. Kita kan sudah terbiasa menghadapi kasus apapun bersama-sama. Kita ini keluarga, balas Pak Faruk terlihat santai. Iya bener, Bang. Bang Ricky aja sering banget aku repotin, masa giliran aku cuma nemenin gini doang, dianggap berjasa besar. Apalagi Naufal juga kan ponakan aku. Teman mainku juga. Raihan ikut menimpali. Benar gak, Val? Kita kan besti. Lanjut Raihan diakhiri tawarnya. Iya, Om Ray. Tapi sekarang Om Ray-nya sibuk terus sama Tante Raya, balas Naufal. Hehe, iya. Om Ray kan harus kuliah sekarang. Tapi kan Naufal juga sekarang punya teman baru, ada Siva, ada adik bayi. Pasti Naufal juga nanti jarang main deh ke rumah Om Ray, timpal Raihan. Iya dong. Di rumah Naufal juga kan sekarang rame. Seru, banyak temannya. Tapi Naufal juga pasti main kok ke rumah, kan mau ketemu Via. Kasian dia sendirian. Harusnya dia ikut tinggal bareng Naufal aja gak sih biar makin ramai, celetuk Naufal polos. Via gak bisa. Dia kan harus tinggal sama Tante Ayu sama Om Davin, jawab Raihan. Tapi Tante Riri juga sekarang tinggal bareng Naufal, gak apa-apa tuh.
Kenapa Tante Ayu gak bisa? Pertanyaannya Naufal semakin membuat bingung. Ketiga lelaki itu pun hanya saling lirik dan garuk-garuk kepala. Ricky memang belum menjelaskan apa-apa terkait pernikahannya dengan Riri pada Naufal. Karena Ricky merasa Naufal terlalu dini untuk mengerti permasalahan tersebut. Ricky juga takut jika nantinya Naufal memiliki anggapan jika posisi ibunya telah digantikan oleh Riri. Ricky pun membiarkan Naufal mengerti seiring berjalannya waktu. Ia bahkan belum meminta anak sambungnya itu memanggil Riri dengan panggilan ibu ataupun mama. Berbeda halnya dengan Naufal yang sudah diajarkan memanggil mama meski bayi itu masih sangat kecil. Oh, iya. Naufal kapan mau mulai sekolah lagi? Teman-teman Naufal pasti kangen nih. Raihan mengalihkan pembicaraan. 120. Besok boleh, iya. Naufal sudah lama gak sekolah dan ketemu teman-teman. Naufal menatap Ricky menunggu jawaban. Besok jangan dulu, ya, Val. Naufal kan baru sembuh. Harus istirahat dulu biar makin pulih. Kalau lusa udah sehat, baru boleh sekolah. Ayah antar seperti biasa, jawab Ricky. Bibir Naufal nampak mengerucut. Wajahnya juga tiba-tiba berubah muram. Besok, Naufal puas-puasin dulu main sama Siva dan adik bayi. Katanya kangen. Kalau Naufal sekolah, nanti gak bisa main lama-lama sama Siva dan adik bayi, bujuk Ricky. Iya. Iya. Naufal mau temenin Tante Riri jemur adik saya bayi. Mau lihatin adik bayi mandi juga, lucu soalnya, celoteh Naufal yang kembali riang. Wah bagus itu. Jadi kalau kapan-kapan Tante Riri repot, Naufal bisa gantiin mandiin adik bayi. Mau. Timpal Raihan. Gak mau, Om. Takut. Kata Tante Riri kan, Naufal gak boleh dulu gendong adik bayi nanti tulangnya patah. Kalau Sun baru boleh, balas Naufal sambil mengibaskan tangannya pelan. Benar itu apa yang dikatakan Tante Riri. Ayah aja masih takut buat gendong adik bayi, timpal Ricky. Ini perjalanannya masih jauh loh. Naufal tidur dulu, ya. Kan tadi bis minum obat. Nanti kalau bangun, udah mau nyampe, lanjut Ricky agar anak sambungnya itu cukup beristirahat. Oke, Ayah. Naufal lekas meletakkan kepalanya di pangkuan Ricky. Kedua kaki kecilnya ia selonjorkan di jok mobil. Sementara Ricky mengusap-usap lembut pucuk kepala Naufal agar anak lelaki itu segera tidur. Dan perjalanan yang cukup jauh itu tak terlalu terasa membosankan untuk sang anak sambung. Bibir Ricky sesekali mengulas senyum diam-diam. Tak sabar untuk segera berkumpul dengan keluarga kecilnya. Tanpa sadar, tingkahnya itu diperhatikan Raihan yang dari kaca spion. Otomatis Raihan ikut tersenyum dan berharap Ricky segera mendapatkan kebahagiaan setelah ditimpa banyaknya ujian. Di rumahnya, wajah Riri begitu sumringah setelah mendapat telepon dari sang suami. Bibirnya terus saja melengkungkan senyuman begitu memasuki rumah. Ia memang sengaja menerima telepon di teras karena di dalam rumah cukup ramai. Saat itu, Ayu juga memang sedang ada di sana. Berkunjung sekaligus menanyakan lagi perkembangan tentang penjemputan Naufal. Hingga rumah kian ramai oleh celotehan Via dan Siva yang lumayan aktif merangkak ke sana kemari. Yang baru dapat telepon dari suami, berbinar betul wajahnya, goda Raya sambil tersenyum lebar.
Mereka lagi di jalan pulang. Naufal juga sudah baikan, kata Riri penuh senyuman. Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu. Aku kira prosesnya bakal ribet. Bapak kandungnya Naufal bakal bikin drama apa gitu. Tahunya dipermudah, alhamdulillah, timpal Ayu ikut berbahagia. Iya, alhamdulillah banget, balas Riri. Oh, iya, Yu. Kamu jangan dulu pulang ya. Aku mau belanja sayuran. 121. Dulu soalnya. Mau siapin makanan buat mereka. Kebetulan stok di kulkas pada habis. Kasian Raya kalau di sini gak ada temannya. Beres. Lagian ini juga baru jam 9. Masih jauh ke sore, timpal Ayu. Gak belanja online aja, Mbak? Tanya Raya. Enggak. Langsung saja, lagian dekat ini, jawab Riri. Titip Siva, iya. Naufan biar ditungguin Bidarmi, lanjut Riri seraya melangkah menuju kamar untuk mengganti baju dan meraih dompet. Setelah itu ia keluar lagi kemudian menyambar kunci motor. Mbak Riri, gak makan dulu? Perasaan tadi belum sempat sarapan, tanya Raya saat Riri hendak berjalan keluar rumah. Nanti sajalah, tanggung, jawab Riri sambil melenggang keluar dari rumah. Ia langsung menghampiri motor Matic yang dibeli Ricky beberapa hari ke belakang. Ricky memang sempat menawarkan untuk membeli mobil untuk keperluan Riri andai mau bepergian. Tapi Riri memilih untuk dibelikan motor saja. Selain karena ia tak bisa menyetir mobil, juga karena harganya jauh lebih murah. Motor Matic baru berwarna putih itu mulai melaju meninggalkan pekarangan rumah. Dengan bersemangat, Riri memacu kuda besinya menuju supermarket terdekat. Tak perlu lama karena jaraknya memang lumayan dekat. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit, Riri pun sudah sampai. Ia bergegas turun lalu meletakkan helm di atas spion motornya. Kemudian ia melangkah memasuki area supermarket. Sembari mendorong troli, Riri terus memilah-milah mana yang akan dibeli kemudian memasukkannya. Wortel, kentang, kembang kol, buncit, ayam, daging, ikan, kangkung, dan sayuran lain sudah memenuhi troli. Tak ketinggalan bumbu-bumbu dan aneka frozen food. Sebelum menuju kasir, Riri meneliti dulu isi troli. Setelah yakin komplit, barulah ia mendorongnya menuju kasir. Namun, sebelum sampai kasir, tepukan tangan seseorang di pundaknya, membuat Riri menoleh. Riri sempat tersentak melihat orang di hadapannya. Matanya sempat melebar dengan jantung berdebar kencang. Apa kabar, Ri? Tanya Bu Riana pada mantan menantunya itu. Alhamdulillah baik, jawab Riri. Tante gimana kabarnya? Riri balik bertanya berbasa-basi. Baik juga. Bu Riana tersenyum hangat. Sendirian. Siva mana? Lanjut Bu Riana. Iya, Tante, sendirian. Siva saya tinggal di rumah, jawab Riri berusaha bersikap senormal mungkin. Tante kesini sama siapa? Lanjut Riri berbasa-basi sambil menunggu antrian kasir. Sama Romi. Itu dia. Bu Riana menunjuk ke arah lorong di mana Romi sedang berjalan menuju arah dirinya. Jantung Riri makin berdebar. Padahal ia sudah bertekad untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan keluarga mantan suaminya itu. Nyatanya, tak semudah itu.
Sisa-sisa trauma di dirinya ternyata belum hilang seluruhnya. Hingga menyebabkan badan Riri sempat tremor sebentar. 122. Saya. Bayar dulu, Tante. Riri buru-buru mendorong trolinya menuju kasir berbarengan dengan antrian yang sudah kosong. La ingin menghindari untuk beradu tatap langsung dengan Romi. Saat kasir memasukkan belanjaan, Riri berkali-kali melirik ke arah Bu Riana dan Romi. Ia sungguh tak nyaman dan ingin segera pergi dari tempat itu. Totalnya 550.000, Bu, kata kasir setelah semua belanjaan itu masuk kantong. Oh, iya. Riri bergegas mengeluarkan uang dengan nominal yang sama lalu menyerahkannya pada kasir. Setelah itu cepat-cepat pergi seraya menjinjing kantong belanjaan. Ri, tunggu. Riri mendengus pelan saat mendengar seruan itu. Apalagi saat beberapa detik kemudian, Romi sudah berdiri di sampingnya. Kenapa buru-buru sekali? Aku ingin bertanya tentang kondisi Siva, kata Romi sambil mensejajarkan langkah dengan Riri. Siva baik-baik saja. Riri menyahut singkat tanpa menoleh. Tatapannya tetap lurus ke depan dengan kaki yang masih terus melangkah. Kenapa kamu di sini? Apa sedang di rumah Ayu? Kalau iya, aku mau ketemu Siva, kata Romi lagi. Riri bingung harus menjawab apa. Dia ingin mengatakan jika dirinya sudah menikah dengan Ricky tapi ragu karena pernikahan itu baru sebatas pernikahan siri dan baru diketahui segelintir orang. Maaf aku buru-buru. Kasian Siva nungguin. Riri mempercepat langkahnya. Tak peduli kantong belanjaan yang lumayan berat di tangannya. Ri, tunggu. Tiba-tiba pergelangan tangan Riri dicekal oleh Romi. Aku cuma mau ketemu Siva. Aku kangen sama dia. Sama. Kamu juga, lanjut Romi. Lepas, Mas. Riri langsung menghentakkan tangan Romi kasar. Jangan lagi-lagi bersikap lancang menyentuhku, lanjut Riri penuh penekanan. Maaf, Ri. Aku kelepasan. Aku tidak dapat menahan diri. Karena, kamu terlihat sangat cantik sekarang, aku Romi apa adanya. Kalau bisa, aku ingin sekali kita bersama lagi, Ri. Demi Siva. Demi anak kita. Maaf, Mas, tidak bisa. Timpal Riri tegas. Tapi kenapa? Toh kamu masih sendiri. Aku juga sendiri karena sudah bercerai dengan Mia. Aku ingin memperbaiki semuanya denganmu. Aku janji akan berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Please, Ri. Tolong pikirkan lagi, demi anak kita. Bujuk Romi. Maaf, Mas, tidak bisa. Lagi pula aku dan Siva selama ini sudah bahagia meski tanpa kamu, jawab Riri. Ia langsung melenggang pergi dari hadapan Romi. Aku gak akan menyerah untuk mendapatkanmu dan Siva kembali. 123. Riri tak mempedulikan teriakan Romi. Ia hanya ingin cepat-cepat sampai di motornya karena kantong belanjaan yang teramat berat dan membuat tangannya lumayan pegal. Sok-sokan gak akan menyerah. Dulu aja disia-siakan. Gerutu Riri saat mengenakan helmnya. Benar apa kata pepatah? Penyesalan selalu datang belakangan. Dan keberadaan seseorang akan terasa berarti ketika telah kehilangan. Seperti yang dirasakan Romi. Kok lama sih, Ri? Ini Siva nangis, mau mimi kayaknya, kata Raya begitu Riri memasuki rumah.
Sorry, ada gangguan bentar. Tunggu, ya. Aku simpan ini dulu ke belakang, timpal Riri. Ia bergegas meletakkan semua belanjaan itu ke pojok dapur. Naufan tidur. Kalau tidur, tolong bersihkan ayam sama daging ya. Sekalian kupas wortel dan kentang. Masaknya biar sana aku aja manti, tutur Riri pada Bidarmi. Siap, Mbak. Jawab Bidarmi. Sementara Riri kembali lagi ke depan untuk mengambil Siva yang sedang gendong Raya. Via gak tidur, you? Tanya Riri. Belum. Nantilah abis duhur, tanggung. Biar emaknya ikutan tidur, timpal Ayu sambil nyengir lebar. Wah, enak banget bisa tidur siang, balas Riri. Sejak mengurus Siva dan Naufan, Riri sampai lupa kapan terakhir kali bisa tidur siang saking sibuknya. Aku mau menidurkan Siva dulu kalau gitu ya. Biar masaknya tenang. Lanjut Riri. Lah berjalan menuju kamar lalu tidur menyamping untuk menafsui Siva. Beruntung anak yang hampir berusia 8 bulan itu tak butuh waktu lama untuk tidur karena cukup kelelahan bermain. Hingga Riri bisa cepat-cepat menyiapkan makanan untuk Ricky yang diprediksi datang kurang lebih 2 jam lagi. Ditemani Raya, Riri berkutat di dapur. Sementara Bidarmi diminta menungguin Naufan khawatir terbangun. Berbagai olahan makanan dibuat Riri. Mulai dari sayur sop iga, perkedel kentang, juga oseng kangkung dan mendoan. Meja makan pun sampai penuh oleh makanan saking antusiasnya untuk menyambut kedatangan Naufal yang sudah sebulan tak ada di rumah itu. Udah deh, Mbak. Ini juga sudah cukup. Banyak bener, kata Raya menatap meja makan yang penuh. Iya. Itu juga udah. Aku mau mandi dulu. Takut mereka keburu datang, timpal Riri. Baru saja ia hendak melangkah, tiba-tiba saja penglihatannya terasa berkunang-kunang. Kepala terasa berputar dan ia merosot ke lantai. Astagfirullah Mbak. Mbak Riri kenapa? Raya memekik sambil menghampiri Riri. 124. Om Ray, ini sudah dekat belum? Kok lama banget? Naufal yang terbangun saat mobil istirahat tadi, terus saja bertanya. Anak lelaki itu sudah jenuh berada di perjalanan. Padahal dia cukup lama tertidur. Setelah Raihan menyetir 2 jam lebih, Ricky memang menggantikan dirinya. Dan Raihan pindah ke belakang menemani Naufal. Sudah dekat kok. Sebentar lagi sampai, jawab Raihan. Bohong. Dari tadi, setiap ditanya, jawabannya sudah dekat terus, tapi gak nyampe juga. Bibir Naufal mengerucut sembari melihat pada kaca jendela mobil. Dia sudah bosan dengan jawaban yang diberikan Raihan tapi tak kunjung sampai. Om Ray gak bohong kok. Tuh buktinya sekolah Naufal kelewat. Raihan menunjuk ke arah luar. Di mana sekolah Raihan baru saja terlewati. Naufal langsung melihat ke arah telunjuk Raihan. Mata anak lelaki itu berbinar penuh kerinduan menatap bangunan tempatnya dia mengenyam ilmu taman kanak-kanak selama ini. Wah, iya. Itu sekolah Naufal. Naufal terus saja menyeru. Ayah. Ayah, itu sekolah Naufal. Anak lelaki itu berkali-kali menepuk pundak Ricky yang sedang menyetir dengan begitu bersemangat. Iya, nak. Itu sekolah Naufal. Kalau Naufal sudah pulih,
Nanti sekolah lagi, ya. Biar ketemu teman-teman, timpal Ricky. Iya, ayah. Senyum di wajah Naufal kian merekah. Berarti benar ya Om Ray, sebentar lagi sampai. Naufal kembali duduk dengan anteng di sebelah Raihan setelah bangunan sekolahnya tak terlihat lagi. Iya dong, Naufal tinggal duduk manis, dan wus. Mobil melaju kencang menuju rumah, tutur Raihan sebagai sindiran pada Ricky yang menjalankan mobilnya kian laju. Kentara sekali jika lelaki itu sudah tak sabar untuk sampai di rumah. Beruntung jalanan siang ini terpantau lengang jadi Ricky bisa terus menancap gas tanpa kendor. Ia rindu rumahnya. Ia rindu keluarganya. Dan semua yang ada di dalamnya. Sampai. Naufal bersorak kegirangan saat melihat rumah Pak Damar sudah terlewati. Dan beberapa detik kemudian, mobil itu berbelok ke pekarangan rumahnya. Dengan tak sabar, Naufal ingin segera turun. Bukain pintunya, Om Ray. Tolong. Pinta Naufal saat mobil akhirnya berhenti. Siap, bos. Kelakar Raihan sambil tersenyum. Ia ikut senang melihat Naufal yang kembali ceria setelah mengalami banyaknya hal yang tidak menyenangkan belakangan ini. Kaki anak lelaki itu langsung loncat dari mobil. Lalu berlari kecil menuju rumah sambil memanggil Riri. Tante Riri. Tante Riri, Naufal pulang. Katanya sambil membuka pintu rumah. La melangkah masuk dan Nem terus berjalan dengan kepala celingukan. Tante Riri. Naufal kembali memanggil seraya membuka pintu kamar yang biasa ditempati Riri. Nyatanya tidak ada. 125. Saat mendengar suara dari arah dapur, Naufal pun berjalan cepat menuju di sana. Anak lelaki itu langsung terhenyak melihat Riri tergeletak di lantai, dikerubungi Raya dan Bidarmi. Tante Riri kenapa? Tanya Naufal. Naufal. Raya menoleh. Syukurlah. Kamu sudah datang. Tolong panggil ayah, cepat. Titah Raya. Naufal menengangguk. Raya dan Bidarmi yang semula hendak membopong Riri pun urung. Karena tubuh Riri lumayan berat untuk dibopong oleh dua orang wanita. Apalagi usia Bidarmi yang sudah tak terlalu muda. Ayah. Ayah. Tolongin Tante Riri. Seru Naufal sambil menghampiri Ricky yang baru akan memasuki rumah. Tante Riri kenapa? Tanya Ricky dengan cemas. Itu di dapur. Tunjuk Naufal. Ricky sempat menoleh ke arah Raihan. Setelah itu melangkah cepat menuju dapur. Astagfirullah, Rai, Mbak Riri kenapa? Ricky langsung berjongkok menghampiri. Abis masak tiba-tiba pingsan, Bang. Kata Raya. Ia dan Bidarmi mundur agar Ricky lebih leluasa. Kita bawa ke klinik. Kata Ricky sambil memangku tubuh Riri. Aku sudah minta Mbak Ayu telepon dokter keluarga, sela Raya. Baiklah. Aku pindahkan ke kamar saja. Kasian. Timpal Ricky. Oh, iya. Halangi Raihan dan Pak Faruk. Jangan sampai lihat Mbak Riri, gak pakai jilbab soalnya, lanjutnya yang sudah membopong Riri dan hendak melangkah menuju kamar. Melihat rambut Riri yang tanpa penutup dengan baju hanya lengan pendek sampai siku, Ricky rasanya tak rela aurat istrinya terlihat orang lain meski itu Raihan dan Pak Faruk sekalipun. Padahal, Raihan sendiri tahu diri untuk tak mengikuti Ricky sampai belakang.
Dia cuma menunggu di ruangan depan sampai akhirnya Raya menghampirinya. "Mbak Riri pingsan," katanya. "Ini lagi nungguin dokter datang." "Astagfirullah. Semoga gak kenapa-kenapa ya," timpal Reyhan. Dan Pak Faruk tetap di sana. Khawatirnya Ricky masih membutuhkan pertolongan. Juga menenangkan Naufal yang mulai terisak karena takut pengganti ibunya itu kenapa-kenapa. "Jangan nangis. Tante Riri gak apa-apa. Percaya sama Om Ray," kata Reyhan lembut. Sementara itu, Ricky langsung merebahkan Riri di atas tempat tidur. Ia mengusap pucuk kepala perempuan itu lembut dan penuh ketakutan. Saat mengusap dahi, Ricky mendapati banyaknya keringat di sana. Menandakan sebelum tak sadarkah diri, Riri pasti kelelahan.